Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ipeh Nur tentunya di Radio Asa FM Sambung Selaksa Asa Indonesia. Luar biasa. Hari ini kita mau acara apa nih Kak? Soalnya biasanya aku kalau sama Kak Livia itu acara yang berbau obrolan-obrolan santai ya. Dan sekarang ini Kak Livia menjadi narasumber nih di acara pada sore hari ini tentunya Sobat Asa FM. Ini aku buka dulu ya dengan versi formal dulu nih Kak. Oke, silakan Kak Ipe. Dan Sobat Asa FM, kita jumpa lagi ya di Selasa edisi 11 April 2023. Tentunya hari ini kita memasuki puasa hari ke-20 nih Sobat Asa FM. Gimana puasanya? Pasti semangat ya, pasti dong. Pasti. Kita mau memasuki 10 hari terakhir nih Mbak Via ya. Ini apa ya? Ini sudah mempersiapkan banyak sekali Mbak? Banyak sekali tips-tips untuk bahan sharing ya. Betul sekali. Dan sore hari ini Sobat Asa FM tentunya bersama, kalau hari ini aku nggak bersama Kak Via ya, tapi bersama apoteker Livia Pimaraha US Farm. Dan Mbak Livia ini adalah apoteker Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Ini juga bekerja bersama saya ya Kak ya. Alhamdulillah. Di sini sebagai penyiar, di sana sebagai apoteker. Tapi hari ini Mbak Via tuh harus menjadi sebagai apoteker nih kali ini. Dengan bahasan yang tak kalah seru ya Mbak ya. Harus minum obat tapi puasa. Nah, ini mungkin juga menjadi menjadi kebimbangan nih para Sobat Asa FM mungkin yang sedang mengkonsumsi obat atau juga harus mengkonsumsi obat rutin nih. Juga biasanya ada ya Kak ya. Nah, tapi puasa ini gimana? Nanti kita bakal tanya nih sama Mbak Livia ya. Tapi sebelum itu Sobat Asa FM, acara pada sore hari ini didukung penuh oleh BSMI Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika, Klinik Mardis Medika, BSMI Mart IKADI Kota Blitar, LMI Kota Amal, BNC, PPMI dan juga Komunitas Odots Blitar Raya. Dan acara sore hari ini Sobat Asa FM seperti biasa kita live streaming kan di Facebook Radio Asa FM. Buat Sobat Asa FM bisa langsung aja join ya di Facebook atau juga bisa bertanya nih seputar tema kita pada sore hari ini ya Mbak Via ya. Ini bisa juga bertanya melalui SMS atau juga WhatsApp chat. Ini langsung di 085707941029. Buat Sobat Asa FM yang sekarang lagi ngikutin melalui live streaming bisa banget buat bertanya di kolom komentar yang sudah kita sediakan. Baiklah, kita langsung aja nih ya sapa-sapa Kak Livia yang tadi udah masuk-masuk padahal belum dipersilahkan. Selamat sore Mbak Livia. Selamat sore juga. Panggilnya Kak Ipeh Nur kan kayak biasanya. Iya, tetap seperti biasa aku di sini jobnya ya. Gimana nih kabarnya Kak Livia? Ini sudah di puasa ke-20 ya. Alhamdulillah baik, sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kalau saya nanya balik boleh nggak nih? Soalnya masih. Soalnya masih berasa hostnya gitu ya. Host ini ya. Kalau Kak Ipe gimana hari ini kabarnya? Luar biasa sehat. Semoga tetap semangat ya sampai sampai di penghujung Ramadan nih Kak ya. Iya. Semoga kita juga sama-sama dan juga para pendengar siar Radio Asa FM di rumah juga semoga tetap semangat ya Kak Afia ya. Amin. Apalagi tambah semangat banget kalau nontonin Radio Asa FM tentunya bisa di live streaming atau juga di frekuensi kesayangan kita ya. Jangan lupa promo ya. Oke Mbak Livia, ini luar biasa ya. Sore hari ini nih memang menarik sekali nih Mbak Via. Kalau ketika ada orang yang berobat juga tuh ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan ya. Iya benar. Kan minumnya 3 kali sehari nih. Tapi aku puasa gimana ya gitu. Ini fenomena-fenomena seperti ini nih Mbak Via yang mungkin juga menjadi kebimbangan ya dari Sobat Asa FM atau juga dari para pendengar yang ada di luar sana nih. Iya, jadi karena itulah kita angkat topik ini biar semakin banyak Sobat Asa yang semakin pandai ya dalam mengkonsumsi obat, terutama untuk pasien-pasien yang memang harus minum obat secara rutin setiap hari dan dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti ini langsung kita bahas atau gimana ini? Boleh sambil obrol-obrol atau juga sambil cerita-cerita nih yang kasus-kasus yang memang pernah Mbak Livia temui ya tentunya di bulan puasa ini nih buat konsumsi obat. Oke, jadi kan ya kita tahu sendiri kalau
minum obat ini banyak sekali aturannya ya, tergantung dari obat apa, kemudian juga dari segi penyakitnya apa. Nah, yang paling sering kita temui aja nih Kak Ipe, kayak obat sakit lambung, seperti Promen dan lain-lain ya. Apa tidak itu perlu. Oke, jadi untuk sakit lambung ini, tapi kalau pengalaman saya nih Kak Ipe, sedikit curhat, rada-rada deket sama topik lah ya. Kalau lagi puasa ini alhamdulillah sakit lambung sepertinya lebih jarang terjadi. Betul sekali ya Kak ya. Ini benar-benar juga menjadi apa ya, kebiasaan yang sangat baik ya di bulan puasa ini. Mungkin karena juga terkontrol makannya ya Kak ya. Iya, benar. Karena makannya kan kita hanya di berbuka sama sahur. Mungkin kalau setelah taraweh sih cemilan-cemilan mungkin ya, pengganjal perut nih yang masih kosong-kosong. Aduh. Iya, betul banget ya kalau di bulan puasa nih. Kalau dari obat-obat sendiri ya Kak ya, boleh ya aku tanya ini macamnya apa aja sih sebenarnya? Kalau untuk obat kan banyak banget tuh Kak, obat-obat yang dijual, ada juga yang dijual di warung, apotek, atau juga bahkan dari rumah sakit tuh. Macam-macamnya seperti apa nih Kak? Oke, macam-macamnya obat lambung dulu atau gimana ini? Boleh. Tadi bahas lambung ya soalnya. Oke, kita kasih contoh obat lambung ya. Pasti sudah sangat-sangat familiar sama obat dengan inisial merek awalnya adalah P. Nah, ini obat jenis antasida ya. Kalau antasida boleh sebut merek karena ini bukan merek. Bukan merek dagang ya. Nah, jadi kalau obat-obat jenis antasida ini obat bebas ya. Bisa sobat asa beli baik di toko, pasti toko-toko kelontong biasa itu sudah punya obat ini, maupun di apotek dan toko obat pada umumnya. Lalu kita lanjut ke obat yang biasanya kalau antasida ini cuma untuk perih-perih nih Kak, karena memang fungsinya untuk menetralkan asam lambung ya. Oke, kalau kita beranjak lagi ke obat untuk sakit lambung yang ini fasenya sudah rada-rada perihnya sampai ke ulu hati nih Mbak. Oh, ini tingkatan atasnya yang tadi ya antasida ya. Iya, tingkatan atasnya nih. Terus gimana nih, sudah minum Promax tapi aduh memang ya sudah minum itu tapi masih terasa perih nih, masih bandel ya perutnya, masih bandel, belum tertangani. Nah, kita kenalan sama obat yang namanya omeprazol dan lansoprazol, pokoknya berakhiran zolzol. Nah nih, nah ini jenis obat yang biasanya kalau sobat asa pernah minum, ini sehari diminum 1 kali saja. 1 kali saja. Umumnya dosisnya 1 kali saja. Dan ada juga nanti sebelum kita beralih nih Kak, aku penasaran, kan ada tadi omeprazol sama lansoprazol ya. Ini yang juga sering digunakan oleh penderita asam lambung nih Kak ya. Nah, itu ada bedanya nggak Kak? Atau malah sama aja sih sebenarnya omeprazol sama lansoprazol? Karena sama-sama zolnya ya, cuma beda di depan doang nih. Ini seperti apa marganya itu sama? Marga yang belakang sama. Yang depan aja tuh yang beda. Gimana tuh Kak? Jadi ini sama-sama mereka kayak satu keluarga ya, tapi satu keluarga. Kayak Bener berarti ya kakak tadi. adik, benar. Cuma kalau ditanya Kak bedanya apa nih? Ya tentu saja bedanya dari segi namanya dan juga dari segi kecepatan kerjanya, kemudian mulai kalau di istilah farmasinya bioavailabilitas. Nah, ini lebih ke konsentrasi obat di dalam darah, dalam tubuh kita ya. Ada perbedaannya kurang lebih dari segi metabolisme dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi aturan minum memang sama ini. Sama aja. Keduanya sama saja dengan fungsi yang sama, cara kerja juga sama. Tapi lebih ke durasi kerja, kecepatan kerjanya, kemudian metabolismenya sebagian besar di mana. Nah, mungkin ini ada beberapa perbedaan. Gitu. Kalau yang tadi lupa ya Kak ya, yang antasida tadi itu berapa kali tuh? Kalau antasida ini 3 kali. Itu nah, sudah tapi maksimal atau belum ya? Belum. Jadi kalau sobat asa mau minum sampai 4 kali itu masih tidak apa-apa ya. Ini pasti nama-nama yang tidak asing ya. Sobat Asa FM ini yang memang sudah bawaan ya, atau punya sakit lambung nih. Bisa lanjut lagi nih Kak. Nah, menyikapi tentang aturan minum antasida nih yang 3 kali ya. Kalau kita ngobrol soal temennya antasida yaitu omeprazol tadi, ya 1 kali gampang ya. Kita tinggal pindahkan jadwal minum dia ke setelah makan.
Oke. Atau omeprazol, lansoprazol itu setelah makan ya? Iya, atau lebih tepatnya saat perut kosong. Karena kalau sobat asa disuruh minum obat sebelum makan pasti rada, aduh Mbak saya tuh habis puasa, ya masa harus harus minum obat dulu terus menunggu beberapa jam baru boleh makan, kan juga lumayan menyiksa. Iya betul. Jadi kalau di bulan puasa itu bisa sebelum ya Kak. Iya. Tapi kalau nggak di bulan puasa pun gimana Kak? Kalau nggak di bulan puasa tetap di saat perut kosong, dalam artian boleh sesudah makan ataupun sebelum makan. Kalau kita sesudah makan otomatis 2 jam. Kita ambil jam-jam normal ya umumnya saja. Terlepas dari makanannya berat atau ringan. Jadi anggaplah 2 jam tuh udah normal, perut sudah mulai kosong, sudah aman. Dan obat bisa lebih efektif kalau diminum saat perut kosong, terutama untuk golongan lansoprazol dan omeprazol. Iya, betul. Nah kalau antasida ini tadi karena 3 kali, ini kita bisa akali dengan sesudah buka ataupun saat buka ya, karena memang kalau golongan antasida ini dia lebih fleksibel minumnya Kak. Jadi, gitu. Dia nggak diharuskan ketika perut kosong, bahkan karena fungsinya itu untuk menetralkan asam lambung. Kalaupun ketika dia makan dan ada makanan yang memang men-trigger atau mendorong untuk diproduksinya asam lambung lebih tinggi ketika saat itu, kalau kita mau mengkonsumsi antasida di saat itu sangat-sangat diperbolehkan. Jadi tidak ada aturan saklek harus diminum sebelum makan. Oh iya. Ini juga ilmu baru ya nih Sobat Asa FM. Alhamdulillah. Tadi kita sudah bahas perperutan ya Kak ya. Perperutan. Ini ada tingkatan lagi nggak nih? Ada, kalau tingkatan sih enggak ya. Kita akan bahas lebih ke jenis-jenisnya saja, karena ada yang beberapa kali minum, ada yang 3 kali, ada 2 kali, 1 kali. Ada yang harus makan, harus pas sarapan maksud saya. Untuk Sobat Asa yang mungkin ada kenalan yang mengidap diabetes. Nah ini kan memang ada beberapa obat yang harus diminum 1 kali sehari saja, tapi ketika sarapan, ketika suapan pertama. Iya, jadi nanti kita akan bahas itu juga. Iya, ini juga menjadi hal yang menarik ya Kak ya, kalau untuk obat diabetes. Apalagi kan biasanya kalau diabetes itu sebelum makan ya Kak ya. Sebelum ketika, atau sudah? Ketika ya. Nah, gimana nih? Ini sangat penasaran juga. Gimana kalau kita puasa? Kan kita makan hanya di sahur sama buka nih Kak. Nah, biasanya ada juga obat yang 3 kali ya Kak ya. 3, 2 atau 1 ya. Iya. Nah, itu efektifnya itu gimana tuh Kak? Kalau pas bulan puasa ini? Oke, saat bulan puasa. Karena tadi kita sudah katam perlambungan ya, kita loncat dulu untuk obat-obatan yang biasa diminum 3 kali sehari tapi bukan antasida. Nah, ini seperti obat nyeri ini Kak. Biasanya untuk Sobat Asa yang mungkin mengkonsumsi anti nyeri seperti asam mefenama, natrium, natrium diklofenak dan lain sebagainya. Ini kan aturan minumnya 2 sampai 3 kali sehari. Nah, ini bisa di custom ya, bisa disesuaikan. Jadi minumnya itu kapan Kak? Bisa sesudah buka. Karena memang anti nyeri ini bisa memicu efek samping, yaitu peningkatan asam lambung. Jadi kita harus pandai-pandai mengakalinya dengan cara meminumnya sesudah makan, yaitu kalau di posisi waktu puasa adalah sesudah berbuka. Tapi 3 kali nih Kak. Nah, 3 kali tuh gimana tuh? Jadwal minum yang pertama itu sesudah buka. Lalu jadwal minum yang kedua ini ketika kita mau tidur. Dan jadwal minum yang ketiga adalah ketika kita sesudah sahur. Jadi kalau diakumulasikan sudah 3 kali sehari begitu. Tapi untuk jaraknya itu Kak, itu pengaruh nggak? Seperti kadang untuk efektivitas obat itu dia baru bereaksi untuk berapa jam itu Kak biasanya? Atau beda-beda tuh tiap obat? Tentunya beda-beda ya setiap obat, tapi ada yang mulai ada yang dari setengah jam sampai 1,5 jam sudah mulai menimbulkan reaksi, ada yang menunggu sampai 1 sampai 2 jam baru menimbulkan reaksi. Kalau ditanya jarak minumnya gimana? Kalau di karena kita puasa, yang perlu kita tertibkan adalah jam minumnya saja. Jadi memang kalau dihitung, kalau aturan obat ini 3 kali sehari berarti dalam 24
4 jam itu tiap 6 jam ya. Oke. Kok 6 jam? 7 ya? 7 jaman lah, 7 jaman lebih. Nah, jadi karena belum bisa jaraknya 7 jam ya, ketika kita buka jam berapa, tidur juga nggak bisa 7 jam makan terus tidur ya. Jadi cukuplah kita sesuaikan jam minum obatnya. Dalam artian kalau kita minum obat jadwal minum yang pertama itu jam 7, sesudah makan, nah anggaplah sudah makan besar atau setengah 8 sesudah sholat tarawih, jadi sudah boleh makan besar nih. Nah ini besoknya malam berikutnya jadwal minum yang pertama juga jam 7 atau setengah 8. Begitu jadi pula yang konsisten kedua. Itu ya Kak ya? Lebih ke konsistennya gitu. Jadi kenapa kok harus konsisten ini untuk mempertahankan kadar obat di tubuh kita. Jadi kerjanya juga bisa maksimal. Mereka tidak ibaratnya tubuh seperti galau. Ini kok kadarnya udah naik turun ini kok. Jadi kayak mood aja ya. Iya kayak gitu. Kalau yang 3 kali. Untuk yang 3 kali ya. Jadi yang pertama tadi setelah ini yang untuk setelah makan. Setelah makan ya Kak ya. Jadi setelah buka, sebelum tidur, sama setelah sahur ya Kak ya. Dan kalau untuk obat yang gula tadi nih Kak, biasanya ada kan obat yang diminum waktu setelah sarapan. Itu kan dia untuk menurunkan gula ya, kadar gula ya. Nah itu kalau mereka minum waktu sahur, otomatis itu lemes nggak sih Kak? Kalau dibilang lemes sebenarnya tergantung ini ya, itu menilainya dari kadar gulanya dan lain sebagainya. Kalau dipukul rata, kalau diminum pas sahur pasti lemes, enggak juga ya itu. Enggak juga ya. Kan sebenarnya ini masih sama-sama sarapan, cuma kita ngegeser saja jam sarapannya. Terlebih selama 30 hari untuk ukuran tubuh itu biasanya sudah mulai adaptasi ya. Apalagi 30 hari ya. Jadi digeser waktu sahur. Ketika kita mau sahur, untuk penderita diabetes bisa diminum saat makan sahur, suapan pertama sahur untuk yang mengkonsumsi obat-obatan diabetes. Wah ini berarti tetap aman ya buat Sobat Asa FM ini yang mungkin seperti yang punya diabetes atau yang punya hipertensi ya Kak. Ini kan memang harus obat rutin ya. Setiap harinya itu ternyata tetap bisa puasa nih Sobat. Jadi meskipun di bulan puasa tetap bisa mengkonsumsi obat dengan siasat-siasat tadi ya Kak ya. Mungkin menggeser waktunya yang tadinya waktu buka, waktu sarapan bisa buat waktu buka, sahur kayak gitu ya Kak ya. Yang itu tadi yang 3 kali ya Kak ya. Berarti untuk kalau yang 2 kali tetap seperti biasa dong ya? 2 kali seperti biasa saja nggak apa-apa. Jadi kan sehari tiap 12 jam ya. Dan misal kayak ranitidin ini kan 2 kali sehari. Nah nanti Sobat Asa bisa minumnya tadi sesudah buka jam 8 boleh, setengah 8 boleh, dan setelah sahur. Dan setelah sahur. Lalu untuk ini juga info juga untuk Sobat Asa. Karena untuk penderita hipertensi juga ya. Kalau misal ada kesulitan untuk mengkonsumsi obat 3 kali sehari seperti Captopril ya. Captopril ini kan diminumnya 3 kali sehari sebelum makan. Atau dalam kondisi perut kosong. Nah misal nih ya Sobat Asa mengalami kesulitan, ini sangat-sangat diperbolehkan Sobat Asa untuk melakukan konsultasi ke dokter untuk diganti obatnya dengan yang 1 kali minum. Karena kalau kayak Captopril ini dia masih teman dekat sama amlodipin. Jadi masih sama-sama pilihan terapi yang pertama kali digunakan. Nah kalau semisal tekanan darahnya sudah terkontrol, dalam artian tidak naik turun dengan sangat signifikan ya. Jadi biasanya dokter bisa memberikan saran untuk
penurunan dosis ataupun diganti obatnya selama itu masih dirasa atau dinilai masih efektif dengan kondisi pasien. Oke, itu untuk yang golongan anti hipertensi tadi ya Kak ya? Iya. Yang buat penurun. Oke, ini juga sangat menarik sekali ya Kak ya. Akhirnya juga jadi tahu nih Sobat ASM, nggak bingung lagi ya ketika berpuasa atau aku nggak puasa aja. Karena jadwal minumku tuh harus segini-segini. Jadi itu dia juga ilmu baru nih Kak. Jadi harus ketepatan waktu ya Kak ya? Ketepatan waktu, konsistensinya di jam tersebut. Oke. Jadi kalau seumpama ini permisalan nih Kak ya. Berarti kalau kita buka antara jam 6 gitu ya, kita ambil jam 6 buka, berarti nanti kalau tidur jam 9 sekitar 2 jam gak apa-apa ya berarti? Gak apa-apa, sekitar 2 jam. Oke. Karena ya memang pas bulan Ramadan ya Kak ya. Begitu, asal nanti dibuat konsisten saja untuk malam, untuk hari selanjutnya. Oke. Dan ada juga nih Kak yang membuat penasaran ya. Biasanya banyak tuh yang tanya untuk obat gula sama obat hipertensi nih Kak, diabetes atau juga obat-obat lainnya yang memang harus dikonsumsi seumur hidup, itu aman gak sih? Itu biasanya banyak banget yang tanya tuh. Oke. Namanya obat ya, ini kalau dikonsumsi sesuai aturan minumnya, insya Allah aman. Karena memang mereka sudah sesuai anjurannya, dalam artian kalau obat ini diminum sehari 3 kali dan kamu tepat minumnya juga sehari 3 kali, tidak lebih maupun tidak kurang. Kalau underdose sebenarnya juga dibilang aman juga enggak ya, dalam artian kalau underdose alias minumnya tidak sesuai aturan, di bawah dari aturannya, nanti malah tidak efektif pengobatannya, otomatis mengulang-mengulang malah target terapinya tidak tercapai. Kasihan juga yang minum obat. Oh ya, seperti percuma gitu ya Kak ya. Nah, kalau yang overdose dalam artian melebihi melebihi aturan minumnya. Nah, nanti tergantung obatnya ini. Kalau obatnya di metabolisme di ginjal, besar kemungkinan dia akan menimbulkan efek samping di ginjal. Tapi kalau obatnya di metabolisme di hati, besar kemungkinan efek sampingnya akan mengarah di hatinya. Tapi untuk penderita hipertensi yang harus seumur hidup ya minumnya, itu kalau minumnya sesuai aturan minum, kemudian dia rajin kontrol ke dokter, harus loh ya, ini penderita hipertensi harus tetap kontrol sekalipun dirasa saya sudah enak ya minum obat ini tidak boleh serta-merta dihentikan. Kalaupun sudah terjadi penurunan tekanan darah dan sudah mencapai target tekanan darahnya, ini juga harus minum dan ada rutin cek tensinya. Semisal untuk pasien dengan pasien yang baru kena hipertensi nih, baru awal-awal minum obat. Nah, ini dalam 1 bulan ini harus ngecek tiap 2 minggu sekali. Jadi dalam 1 bulan tuh 2 kali per bulan. Nah, sedangkan untuk kalau nanti sudah didapat cocok ini pakai obat ini, tidak ada alergi. Karena ada beberapa orang yang alergi kaptopril ya. Maksud saya dia menimbulkan batuk kering. Nah, kalau pakai kaptopril, jadi misal 2 minggu loh kok ada batuk-batuknya, nah ini nanti diganti, dan setelah diganti dia dievaluasi dengan cara per 2 minggu dicek lagi 2 minggu. Nah, kalau ternyata tidak ada efek samping, kemudian juga ada penurunan, nah nanti diceknya berubah menjadi tiap 1 kali per 3 bulan, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ini juga seperti program pemerintah juga tuh Kak ya. Biasanya kalau untuk orang usia sudah lansia ya, biasanya ada posyandu lansia gitu ya, yang ceknya 3 bulan. Itu berarti untuk yang sudah terkontrol ya. Jadi luar biasa ya, seperti itu Sobat Asa FM. Ternyata untuk obat-obat. Jadi biasanya memang seringnya itu Kak, memang menemuin orang yang dia punya sakit diabetes atau juga hipertensi atau juga obat-obat lainnya yang memang harus dikonsumsi seumur hidup, itu berhenti di jalan Kak, dengan alasan takutnya nanti kena ke ginjal atau ke liver kayak gitu. Jadi ternyata itu sudah terpatahkan ya Kak ya. Aman nih Sobat Asa FM. Sobat Asa tidak perlu khawatir ya. Karena memang sudah itu ya Kak ya, sudah diperhitungkan, sudah berdasarkan juga bukti medisnya juga ada dan lain sebagainya.
gitu. Keren. Oke, tadi ternyata udah terbuka ya sudah pikiran kita nih. Aduh. Harus minum obat tapi puasa. Ternyata sudah ada tips-tips tadi dari Mbak Livia untuk mungkin mengganti atau mengkonsistenkan jam minum ya Kak ya. Iya, jam minumnya benar. tadi. Oke. Dan boleh dong Kak cerita-cerita tentang mungkin di bulan Ramadan ini ya Kak ya, kisah-kisah dari orang-orang yang beli obat di apotek atau mungkin ada beberapa yang mempunyai riwayat sakit dan penting nih untuk sharing ilmunya nih di sini. Oke, sebenarnya yang sejauh ini kalau puasa paling sering itu seperti biasa ya, sakit lambung ya. Oh gitu. Cuma nggak tahu kenapa hari ini di tempat saya tiba-tiba banyak orang yang sakit gigi berjamaah. Oh gitu. Iya, jadi kenapa ini? Nah ini juga rada-rada tanda tanya dari agak pagi sampai siang ini langsung berurutan ada 2-3 orang yang langsung beli anti nyeri. Oke, ini memasuki mau hari raya kayaknya. Karena kebanyakan nyicip jajanan lebaran mungkin ya. Jadi gitu. Aku tuh lagi sakit juga Kak. Oh gitu. Sakit dompetku. ini kayaknya juga hampir semua gitu nggak semua. Mungkin setelah ini dompetnya akan segera mendapatkan amunisi THR ya. Ada obatnya nggak itu? Oh itu ada. Ada. Obatnya adalah rajin bekerja dan berdoa. Oke. Itu cocok sekali ya. Obatnya sangat mujarab nih untuk yang lagi sakit dompet ya. Bener banget. Oke, boleh dilanjut Kak. Maaf ya aku potong nih tadi. Iya, jadi kayaknya saya kasih kesimpulan aja ya untuk hari ini. Boleh. Jadi untuk sobat asa yang semoga nggak ada yang sakit ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga syafaqillah segera sembuh. Nah terkait minum obat nih di saat bulan puasa ini, tentunya kita masih bisa minum obat. Hanya saja memang ada penyesuaian dari segi jam minumnya. Tapi selain itu yang perlu diperhatikan juga konsistensi jamnya. Kalau memang diminum pukul sekian, artinya besok juga harus minum pukul sekian. Dan jikalau dari sobat asa juga mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal aturan minum obatnya, boleh bisa berkonsultasi ke dokter maupun ke apoteker ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan bagaimana kita harus minum obat Mbak, apa obat yang bagus kalau kondisi saya seperti ini, ke apotek. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi. Seperti itu. Luar biasa. Ini juga menambahi dari Kak Fia ya. Jadi harus bertanya nih, jangan sampai sesat di jalan ya Kak ya. Karena memang beberapa obat-obatan nih yang memang biasa dikonsumsi oleh dikonsumsi harian gitu ya Kak ya. Ini juga perlu banget tuh untuk memperhatikan dosis-dosisnya ya Kak ya, dan harus ditanyakan kepada ahlinya nih buat Sobat Asa FM. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara nih Kak Fia. Luar biasa materi pada sore hari ini ya Kak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, kayaknya bakal ketemu lagi dengan Kak Fia di acara selanjutnya atau mungkin acara duet kita ya. Aduh, amin. Dan Kak, kalau tadi juga di acara kita hari ini ya Kak, kayaknya kita disangkain kita lagi duet acara ya. Iya nih. Ini ada yang minta lagu juga nih soalnya. Gak apa-apa. Ini dinantikan aja ya duet kita berdua nanti di acara apa, insya Allah ya Kak ya. Insya Allah. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung bersama IP Nur. Ini ada Sosi Lawang, ada juga membosankan, menjengkelkan, musingkan. Aduh, ini juga sakit nih kayaknya. Sudah bosan, jengkel, pusing ya. Aduh, semuanya komplit. Ini sore Kak, aku Yuno dari Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jauh ya, luar biasa. Lagunya ya ikutan aja, nggak ada lagu hari ini. Kirim salamnya buat semuanya tanpa terkecuali buat Kakak. Makasih, terima kasih kembali. Ada juga Arumi Bude, Metsore, Bukur hadir. Terima kasih buat Arumi Bude. Dan dilanjut juga Abah Ewon, ini dari Lampung ya. KIP Nur sama Kak Fia Lalen. Iya nih, kita lagi duet, tapi ini obrolan yang menyehatkan ya hari ini. Menyehatkan ya, insya Allah, semoga menambah wawasan juga. Amin. Dan buat Sobat Asa FM, semoga juga apa yang sudah disampaikan nih kali ini bersama narasumber kita Kak Fia
Fia. Ini juga bermanfaat ya untuk kalian-kalian yang mungkin sedang mengkonsumsi obat atau juga mengkonsumsi obat rutin di bulan puasa ini, atau bahkan yang tidak mengkonsumsi, tapi ini juga bisa menjadi ilmu baru ya. Mungkin nanti untuk orang-orang terdekatnya, teman-teman saudara bisa nih dikasih tahu dengan info-info penting tentang mengkonsumsi obat ya Kak ya. Iya benar. Oke. Dan baiklah Sobat Asa FM, kita sudah memasuki menit keempat lepas dari jam 4 sore. Itu artinya Ipeh Nur dan juga Kak Fia harus pamit undur diri nih. Semoga Sobat Asa FM selalu sehat, bersemangat dalam berpuasa ya. Ini kita sudah memasuki 20 hari ke-20, besok 21 nih Kak, masuk ke malam Lailatul Qadar juga ya. Insyaallah. Insyaallah semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih Kak Fia atas waktunya sore hari ini, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Insyaallah saya Ipeh Nur dan juga Kak Fia Lalen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.